Baik, perkenalkan nama saya Sanjay Dahlan M. Purba dengan NIM C0D023049. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 21 terkait pegawai yang berhenti bekerja dan mulai bekerja di tahun berjalan. Apa itu PPh pasal 21? Ya, PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari gaji, upah, honorarium, atau imbalan lainnya yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Kita masuk ke pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai yang berhenti bekerja. Jadi, jika pegawai berhenti bekerja di tengah tahun, perusahaan wajib memberikan surat keterangan pajak, disingkat SKP. Surat ini berisi informasi total penghasilan dan pajak yang telah dipotong selama masa kerja di perusahaan tersebut. Pegawai dapat menggunakan SKP tersebut di tempat kerja baru agar pemotongan PPh pasal 21 di tempat kerja baru bisa disesuaikan dengan penghasilan yang telah diterima sebelumnya. Pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai yang mulai bekerja di tahun berjalan. Saat pegawai baru mulai bekerja di tahun berjalan, perusahaan harus mengakumulasikan penghasilan yang sudah diterima di tempat kerja sebelumnya dari SKP tadi ya guys ya, untuk menghitung pajak secara keseluruhan. Hal ini penting agar tidak terjadi pemotongan pajak ganda atau perhitungan yang tidak adil atas total penghasilan selama setahun. Perhitungan pajak untuk pegawai yang berhenti dan mulai bekerja. Tarif PPh pasal 21 yang terbaru yaitu seperti penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta itu tarifnya 5%, 60 juta sampai 250 juta itu tarifnya 15%, 250 juta hingga 500 juta tarifnya 25%. Penghasilan kena pajak di atas 500 juta itu tarifnya 30%. Penghasilan di atas 5 miliar itu tarifnya 35%. Jadi langkah perhitungannya itu seperti ini teman-teman. Penghitungan pajak di awal, kita mulai dari awal. Yang pertama itu penghitungan pajak untuk tempat kerja lama. Langkah kedua itu perhitungan pajak untuk tempat kerja baru. Baru langkah terakhirnya itu penghitungan pajak total tahun. Kita masuk ke simulasi kasusnya untuk perhitungannya ini. Kita lihat data simulasi kasusnya itu pegawai A berhenti bekerja pada bulan Juni tahun 2024 dan kemudian mulai bekerja di perusahaan baru pada bulan Agustus 2024. Penghasilan brutonya di tempat kerja lama itu 10 juta per bulan. Penghasilan bruto di tempat kerja barunya 15 juta per bulan. Status PTKP tidak kawin tanpa tanggungan, berarti 54 juta per tahun atau 4,5 juta per bulan. Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, maksimal 500.000 per bulan. Pertama kita hitung dulu pajaknya kita hitung dulu pajaknya di tempat kerjanya yang lama. Kita lihat penghasilan bruto hingga bulan Juni, karena dia mulai hitungnya Januari sampai Juni, jadi 6 bulan. Jadi penghasilan brutonya sama dengan 10 juta dikali 6 juta. 10 juta itu gajinya ya guys ya, per bulan. Jadi dikali 6 sama dengan 60 juta. Itu penghasilan brutonya. Next, biaya jabatan 5%. 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Penghasilan neto, penghasilan bersihnya itu 60 juta dikurang 3 juta sama dengan 57 juta. PTKP prorata hingga Juni yaitu 54 juta per tahun sama dengan 4,5 juta per bulan dikali 6 bulan sama dengan 27 juta. PKP-nya yaitu penghasilan kena pajak 57 juta dikurang 27 juta sama dengan penghasilan kena pajaknya adalah 30 juta. PPh terutang menggunakan tarif terbaru yaitu 30 juta lapisan hingga 60 juta dikali 5%, jadi
PPh terutang untuk orang tersebut yaitu 1,5 juta. Next, kita hitung pajaknya di tempat kerjanya yang baru. Kita lihat yang pertama, penghasilan bruto dari Agustus hingga Desember. Berarti dia mulai kerja dari Agustus hingga Desember. Itu 5 bulan ya guys ya. Jadi 15 juta dikali 5 bulan sama dengan 75 juta penghasilan brutonya. Biaya jabatan 5%. 5% dikali 75 juta sama dengan 3.750.000. Dibatasi maksimal 500.000 per bulan, maka 500.000 dikali 5 bulan sama dengan 2,5 juta. Jadi biaya jabatannya itu sama dengan 2,5 juta. Penghasilan netonya 75 juta dikurang 2,5 juta sama dengan 72,5 juta. PTKP prorata untuk Agustus hingga Desember 4,5 juta dikali 5 bulan sama dengan 22,5 juta. Selanjutnya penghasilan kena pajak PKP 72 juta dikurang 22,5 juta sama dengan 50 juta untuk penghasilan kena pajaknya. PPh terutang menggunakan tarif terbaru. Kita menggunakan tarif terbaru 50 juta dikali 5% sama dengan 2,5 juta untuk pajak tarif untuk pajak PPh terutangnya di tempat kerja yang baru. Jadi perhitungan pajak total tahun 2024. Ini adalah pajak total tahunnya. Total penghasilan kena pajak PKP selama tahun 2024. PKP di tempat kerja yang lama itu 30 juta. PKP di tempat yang baru itu 50 juta. Total PKP 30 juta ditambah 50 juta sama dengan 80 juta. Total PPh terutang menggunakan tarif terbaru 60 juta pertama kali 5% sama dengan 3 juta. Sisa 20 juta, lapisan 60 juta dikurang 250 juta dikali 15% untuk lapisan kedua sama dengan 3 juta. Total PPh terutang sama dengan 3 juta ditambah 3 juta sama dengan 6 juta. Pajak yang sudah dipotong di kedua tempat kerja. Di tempat kerja lamanya pajaknya itu adalah 1,5 juta. Di tempat kerja baru pajaknya 2,5 juta. Total pajak yang sudah dipotong yaitu 1,5 juta ditambah 2,5 juta sama dengan 4 juta. Jadi itu ada kekurangan pajaknya ya. PPh terutang 6 juta. Pajak yang sudah dipotong itu 4 juta. Berarti kekurangan pajaknya sama dengan 2 juta. Jadi kesimpulan dari perhitungan dari simulasi tersebut, pegawai A itu masih memiliki kekurangan pajak. Pegawai A itu masih memiliki kekurangan pajak sebesar 2 juta yang harus dibayar saat pelaporan SPT tahunan. Terima kasih karena telah menonton video saya yang menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 21 terkait pegawai yang berhenti bekerja dan mulai bekerja di tahun yang berjalan. Jadi kita ada kata-kata ini. Pajak adalah pondasi kokoh bagi kemajuan bangsa. Melalui pajak, kita berkontribusi membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dengan membayar pajak, kita bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih baik. Terima kasih.